Hai semuanya, kali ini kontennya tentang home decor. Jadi bagaimana mendekor suatu rumah agar serasi. Ya, kali ini aku kebetulan mendekornya dengan furniture dari Indonesia ya. Jadi furniture ini kita kirim dari Indonesia dan pesen di Indonesia. Seperti meja dan kursi ini adalah meja dari kayu jati asli dan bisa dilihat ketebalannya itu sangat tebal sekali dan serat-seratnya sangat cantik. Kita pesan ini dari Jakarta, tapi kemungkinan produksinya di Jepara guys. Aku mendekor ruangan cantik seperti ini karena aku pengen merasakan suasana seperti di Indonesia. Jadi walaupun rumahnya tinggal di Australia, tapi kenyamanannya, terus barang-barangnya, aku merasa seperti di Indonesia gitu loh. Jadi karena barang-barang ini terbuat dari Indonesia dan khas Indonesia banget, jadi makanya kita membawa barang-barang ini guys. Dan ini adalah patung patung Ibu Tani yang nggak pakai baju. Jadi ini juga sangat cantik menurut aku. Terus aku juga memasang lukisan Buddha ini dari Bali guys. Aku kayaknya ini lukisan Hindu atau Buddha, aku kurang paham juga. Kita suka aja dengan bentuknya, makanya kita beli waktu itu di Bali. Jadi kamu kalau mempunyai ruangan yang besar ataupun kecil, kalian harus menentukan tema apa di ruangan tersebut. Misalnya di ruangan itu temanya Indonesia atau klasik seperti punya aku ini. Jadi harusnya kalian juga menyesuaikan furniture yang lainnya itu juga klasik guys. Jadi serasi gitu loh dilihatnya. Jadi misalnya kalau furniturnya dari kayu jati semua, itu kalau bisa di situ kayu jati semua. Jadi jangan dicampur-campur di tiap ruangan biar cantik. Kali ini aku juga membawa vas dari Indonesia dan meja dari Indonesia juga. Jadi waktu itu temanya memang putih-putih. Ini salah satu vas kesukaanku juga. Kalau ini ruangan favoritnya suami aku, tapi kebetulan aku nggak begitu bisa mainan pool table, jadi ya kadang cuman buat hiasan aja guys. Jadi di sini kita jarang pakai ruangan ini karena memang ini di lantai dasar, kita tidak begitu sering main ke lantai dasar. Terus bayang ini kita juga bawa dari Indonesia karena memang bentuknya unik dan suami aku suka. Ini juga kita bawa dari Indonesia dan kita juga waktu pindah ke sini membawa patung-patung ini guys. Jadi barang-barang ini dikirim menggunakan kontainer, sekitar 2 kontainer begitu. Banyak yang tanya bagaimana aku berkenalan dengan suami aku. Jadi kita itu ketemunya di Indonesia waktu itu, di Jakarta. Kebetulan dia itu bekerja di Jakarta waktu itu. Terus aku juga bekerja di Jakarta juga. Dan akhirnya kita kenalan di sana guys. Terus dia meminta aku buat pindah ke Australia setelah pacaran 8 bulan. Dan aku bilang boleh aku pindah ke Australia, tapi syaratnya harus menikah. Dan dia menyanggupi buat menikah. Akhirnya kita menikah di sini guys. Jadi waktu itu aku bekerja di salah satu perusahaan asing di Jakarta selama 4 tahun. Dan mungkin di situ suami aku melihat aku sosok yang mandiri, sudah bekerja, sudah mempunyai pekerjaan tetap gitu kali ya. Jadi dia mempertimbangkan untuk melamar aku dan membawa aku ke Australia.
Dan ini adalah ruangan kesukaan aku. Jadi ini barang-barang fashion aku. Kenapa aku suka mengumpulkan barang-barang fashion seperti ini? Karena dulu sebelum kerja di perusahaan asing tersebut, aku sempat bekerja di entertainment, jadi kayak modeling, terus talent di TV, seperti itu guys. Jadi makanya barang-barangku seperti ini tuh sangat banyak sekali. Dan kita balik lagi ke topik kali ini, dekor rumah. Seperti yang aku bilang ya, kalau mendekor rumah jangan dicampur aduk. Misalnya kalau klasik aja. Jadi ornamen-ornamennya itu yang klasik-klasik kamu beli. Jadi jangan yang dicampur-campur aduk guys. Kalau misalnya mau yang modern, cari yang modern semua gitu. Tapi ya kalau aku suka sih klasik begini. Jadi kelihatan seninya itu bernilai sangat tinggi sekali karena barang-barang antik seperti ini di Australia itu sangat-sangat mahal harganya. Seperti yang kalian lihat di sini, misalnya seperti barang-barang yang ada di video ini, kalau putih semua. Jadi serasi gitu guys. Terus kalau bingkainya putih semua. Terus di bagian atas bingkainya ada hitam putih dan silver. Dan seperti itulah aku mendekor rumah. Jadi biar serasi dan enak dilihat. Ini foto keluarga aku guys, waktu aku wisuda. Dan kebetulan kalau kalian tanya background pendidikan aku dulu itu sarjana ekonomi. Jadi setelah lulus kuliah, aku sempat bekerja di entertainment di Jakarta. Terus kemudian jadi di Jakarta aku banyak sekali tawaran di modeling, di TV, jadi model video klip, terus iklan, terus modelnya deal or no deal. Intinya kerjaanku dulu itu di entertainment sangat lumayan padat. Makanya aku tuh merasa capek banget karena kalau syuting itu guys kadang dari pagi ketemu pagi. Jadi itu aku kurang suka ya lama-lama ya karena kan badan aku kayaknya udah gak kuat gitu loh. Terus akhirnya aku banting setir, aku kerja di Palm Oil, itu perusahaan asing gitu guys. Terus karir aku itu sebenarnya dimulai dari aku umur 14 tahun. Waktu itu aku masih bukan anak-anak ya, maksudnya udah remaja gitu. Jadi aku modeling itu dari umur 14 tahun guys. Jadi pengalamanku di dunia entertainment itu sangat-sangat banyak sekali. Di meja ini aku memasang kain berwarna putih di bagian tengah dan ornamen dari rusa serta bunga-bunga yang berwarna merah. Terus aku kasih lilin juga biar cantik begitu loh. Apakah perawatan kayu jati ini susah? Jadi furniture ini tuh sebenarnya nggak susah dan kayu jati ini termasuk kayu yang sangat kuat ya. Makanya aku suka banget. Dan ini tuh living room aku warna putih guys. Kali ini aku mau bersih-bersih furniture aku. Dan aku biasanya bersihin pakai lap kain biasa aja tanpa obat. Dan enaknya di Australia itu nggak banyak debu ya. Aku juga heran, aku biasanya bersihin meja itu nggak terlalu sering. Tapi emang nggak ada debu, jadi aku bersihinnya itu sangat jarang-jarang. Cuman aku tuh heran, kadang kayu jati itu suka retak gitu loh. Aku juga nggak ngerti itu kenapa. Jadi mungkin kalian yang tahu, kalian bisa komen-komen dan gimana mengatasinya. Karena aku nggak ngerti itu mengatasi retak di kayu jati. Jadi ya begitulah guys. Kalau di Indonesia mungkin aku bakalan panggil tukang kayu buat memperbaiki furniture aku yang retak itu. Tapi kalau di sini sepertinya aku nggak bisa mendapatkan
atau mencari tukang kayu ya. Jadi aku biarin aja. Cuman kalau kalian tahu gimana mengatasi kayu jati yang retak, kalian bisa share ke aku ya. Dan vlognya hampir selesai. Aku rasa sampai di sini aja dan terima kasih banyak buat yang udah nonton. Bye-bye. Oh ya, jangan lupa subscribe di channel aku ya guys. Thank you so much.